Istri CEO saya bab 831-840. Pasien lanjut usia ketiga juga dikendalikan oleh King Feng dengan mata Raja Serigala. Pasien langsung meminta King Feng untuk mengobatinya. Lansia ini memiliki masalah jantung yang serius. Ia mengalami iskemia arteri dan membutuhkan terapi oksigen bahkan di rumah. Ia membawa pil jantung darurat untuk diminum saat keadaan darurat. King Feng mengeluarkan jarum akupunturnya dan menusukkannya ke 9 titik akupuntur di dekat jantungnya. Kemudian, ia mengalirkan sebagian saripati vitalnya ke tubuh tetua itu untuk mengobatinya. Sesaat kemudian, napas sang tetua menjadi teratur. Tubuhnya pun dipenuhi energi. "Terima kasih, penyakit jantung saya sudah sembuh," ucap orang tua itu penuh rasa terima kasih. Di bawah pengawasan publik, para juri tidak punya pilihan selain mengumumkan King Feng sebagai pemenang ronde ketiga. King Feng juga menggunakan mata Raja Serigala untuk membuat para pasien mencari pengobatan darinya di ronde keempat dan kelima. Aula itu menjadi sunyi setelah King Feng menyembuhkan orang keempat dan kelima. Sesaat kemudian, keributan dan kegembiraan pecah saat semua orang berdiskusi dengan penuh semangat tentang kompetisi tersebut. Dia menang. King Feng berhasil memenangkan ketiga ronde dan meraih kemenangan. Ya, kemampuan medis King Feng Li memang luar biasa. Dia bahkan berhasil mengalahkan Yun San Ye. Kalian pikir Yun San Ye akan berlutut? Lagi pula, dia kan Direktur Asosiasi Medis Nasional. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat sambil melemparkan pandangan meremehkan ke arah Yun San Ye. Semua orang tahu tentang taruhan antara Yun San Ye dan King Feng. Mereka semua penasaran dengan apa yang akan dilakukan Yun San Ye selanjutnya. Tak seorang pun menyangka Yun San Ye akan berteriak keras. 3 pasien terakhir tidak memintaku untuk merawat mereka, jadi kompetisi ini tidak masuk hitungan. Musang, tak tahu malu. Alis King Feng berkerut saat kilatan dingin muncul di matanya. Ia tak pernah menyangka Yun San Ye akan menolak kompetisi ini. King Feng berpikir, kaulah yang memulai tantangan ini, kau ingin membalaskan dendam putramu. Tapi sekarang setelah kau kalah, kau menolak untuk mengaku kalah. King Feng melangkah maju dan berkata dengan dingin, Yun San Ye, kau tidak hanya mengkhianati gurumu, Yun Hezang, kau juga sangat tidak tahu malu. Kau menolak untuk berlutut meskipun kau telah kalah dalam kompetisi. Petik 2. Memangnya kenapa kalau aku menolak berlutut dan minta maaf? Apa yang bisa kau lakukan padaku, kata Yun San Ye dingin. Kilatan dingin muncul di mata King Feng, ingin memberi pelajaran pada Yun San Ye. King Feng, ini Universitas Kedokteran Tianjing. Apa yang ingin kau lakukan? Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar. Zhen Tianbu masuk ke ruangan bersama pemimpin keluarga Tang, Jiang He Tang, dan pemimpin 7 misteri, Tian Zixuan. Ketiganya mengepung King Feng. Tatapan mata King Feng berubah dingin. Ia menyadari bahwa tantangan medis hanyalah kedok bagi orang-orang ini untuk memancingnya ke sini. Yang kalah harus menerima kekalahan. Karena Yun San Ye kalah, dia harus berlutut di hadapan Yun Hezang. Jangan ada yang menghentikan ini, bahkan kalian. King Feng, bagaimana jika kita menolaknya berlutut? Kalau begitu, kita akan bertarung, kata King Feng sambil mencibir dan mendominasi. Ia sudah tahu bahwa orang-orang di hadapannya adalah musuh-musuhnya. Karena mereka adalah musuh-musuhnya, pilihannya adalah mati mereka atau matinya sendiri. Zhen Tianbu dan yang lainnya bertukar pandang dengan gembira. Mereka mengeluarkan senjata dan bersiap menyerang King Feng. Zhen Tianbu sangat menyadari kekuatan King Feng, sehingga ia bergabung dengan Jiang He Tang dan Tian Zixuan untuk menyerang King Feng. Ekspresi Xian Ziqin dan Ni Qingluo berubah ketika mereka melihat ketiga petarung tingkat Grandmaster bergabung untuk melawan King Feng. Mereka segera mengeluarkan perangkat komunikasi dan memberi sinyal untuk meminta bantuan dari para petarung di bawah pengaruh mereka. Nona Luo, bagaimana orang-orang ini bisa begitu jahat? 3 orang melawan suamiku, kata Suelin dengan marah. Meskipun Suelin orang biasa, ia masih bisa merasakan kekuatan ketiga petarung itu. Orang-orang ini sangat jahat. Bagaimana mungkin mereka bisa berkomplot untuk menindas suaminya? Saat ini, Suelin berharap ia juga seorang ahli bela diri. Jika ia juga seorang ahli bela diri, ia bisa membantu suaminya mengalahkan orang-orang tak tahu malu ini. Nona Lin, jangan khawatir. Saya sudah meminta ayah saya untuk datang. Dia akan segera datang, kata Ni Qingluo. Ni Qingluo tahu bahwa ia tidak bisa ikut campur dalam pertarungan tingkat Grandmaster antara King Feng dan yang lainnya, jadi ia hanya bisa menonton dari samping. Pada saat yang sama, di keluarga Luo, Yixian Luo bergegas meninggalkan ruangan dan menuju Universitas Kedokteran setelah menerima panggilan telepon dari Luo Shangni. Tetapi saat dia baru saja keluar dari rumah besar itu, dia dihentikan oleh tetua pertama Diao Luo. Yixian Luo, ku dengar kau sudah lebih kuat. Aku ingin berlatih denganmu, kata Diao Luo sambil tersenyum. Penatua pertama, saya harus pergi ke Universitas Kedokteran Tianjing sekarang. Kita bisa berlatih nanti. Tidak, aku ingin berlatih sekarang. Diao Luo, aku harus menyelamatkan King Feng sekarang.
Kenapa kau menghentikanku? Apa kau punya hubungan dengan Sentian Gu? Yishan Luo, jangan asal bicara. Jangan coba-coba meninggalkan keluarga Luo hari ini, kata tetua pertama dengan ekspresi muram. Cucu tetua pertama dibunuh oleh King Feng di makam Raja Eliksir. Ia sudah lama ingin membunuh King Feng, tetapi Yishan Luo menghentikannya terakhir kali. Ia menyimpan dendam di hatinya selama ini. Diao Luo telah menjalin kemitraan rahasia dengan Sentian Gu. Dia telah setuju untuk menghentikan Yishan Luo di keluarga Luo ketika Sentian Gu dan yang lainnya sedang bertarung melawan King Feng. Yishan Luo sangat marah. Ia tak pernah menyangka tetua pertama akan bersekongkol dengan orang-orang di luar keluarga. Ia mengayunkan tinjunya dan mulai bertarung melawan Diao Luo. Yishan Luo telah mengonsumsi ramuan Grandmaster dari King Feng, sehingga kekuatannya berada di level Grandmaster akhir. Kekuatannya menyaingi Diao Luo, dan keduanya tidak dapat mengunggulinya. Di cabang Istana Kaisar Api, di kota Tianjing, Xianzi Qin telah menghubungi tetua Qin. Namun, tepat saat ia hendak keluar, ia juga dihalangi oleh Raja Neraka dari klan Raja Hantu. Raja Neraka telah bersembunyi selama beberapa waktu. Ia telah memperoleh senjata jalur yang tidak lazim di sebuah gua. Senjata itu berasal dari seorang kultivator. Meskipun ia belum sepenuhnya menguasai senjata itu, kekuatannya masih sangat kuat dan cukup untuk melawan tetua Qin. Harus diakui, meskipun King Feng punya teman, ia punya lebih banyak musuh. Anggota keluarga Luo dan Istana Kaisar Api terhalang untuk membantu. Kali ini, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Wus! Sentian Gu menghunus pedang panjang di tubuhnya dan memegangnya di depan dadanya. Ia kemudian menebaskannya dengan ganas ke arah King Feng. Ia menyimpan kebencian terdalam terhadapnya sehingga ia sangat ingin membunuhnya. Pedang itu diselimuti cahaya hijau dan menembus udara. Pedang itu menyimpan kekuatan mengerikan yang menyebar ke sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya berteriak sambil terpental mundur. Beberapa bahkan terdorong ke tanah oleh kekuatan dahsyat itu. Beberapa orang yang lebih lemah langsung pingsan karena kekuatan mengerikan itu. Semua orang menatap pertempuran itu dengan cemas. Mereka tak pernah menyangka kompetisi medis akan berubah menjadi pertempuran sengit. Wus! King Feng juga menghunus pedang api merahnya, dan pedang itu memancarkan cahaya merah menyala yang terang. Bab 832. Satu orang melawan tiga petarung tingkat Grandmaster. King Feng celaka. Tiga level Grandmaster menyerangnya bersamaan. Dia pasti mati. Kau benar. Mereka semua petarung tangguh dari 81 Grandmaster Ortodoks. Mereka semua tokoh terkenal di dunia bela diri. Yah, King Feng hanya bisa menyalahkan kesombongannya sendiri. Menurutmu bagaimana cara matinya? Dipukul sampai mati atau dipenggal dengan pedang? Orang-orang di sekitarnya bukan hanya orang biasa, mereka semua adalah seniman bela diri kuno, dan mereka semua memandang King Feng dengan mengejek. Para seniman bela diri kuno tahu bahwa King Feng sedang dalam bahaya dan dia pasti akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Wajah Suelin yang menawan dipenuhi kekhawatiran ketika mendengar percakapan orang-orang di sekitarnya. Ia hampir ingin terjun ke medan perang, tetapi ditahan oleh Niqing Luo. Niqing Luo memberitahu Suelin bahwa dia hanyalah orang biasa. Dia hanya akan menjadi beban bagi King Feng jika dia ikut serta dalam pertempuran. Meskipun Suelin khawatir, ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan pertempuran itu dari kejauhan dengan geram. Sejujurnya, Niqing Luo dan Xianzi Qin juga cukup frustrasi. Mereka sudah menghubungi keluarga masing-masing untuk meminta bantuan, tetapi mengapa mereka masih belum datang? Niqing Luo dan Xianzi Qin tidak menyangka bahwa Yishan Luo dan tetua Qin dihentikan oleh orang lain. Untuk membunuh King Feng, Zentian Gu telah merencanakan sejak lama dan diam-diam bersekongkol dengan tetua pertama keluarga Luo dan Raja Neraka. Ketika merasakan kekuatan mengerikan pedang panjang Zentian Gu, King Feng tak berani lengah. Sebagai pemimpin keluarga Gu, Zentian Gu pasti telah menang melawan banyak elit. Wus! Pedang api merah milik King Feng menembus udara dan berkilauan dengan cahaya merah. Pedang itu memancarkan kilatan merah di udara dan bergerak menuju pedang panjang Zentian Gu. Ledakan! Kedua pedang panjang itu bertabrakan dengan suara dentuman keras. Energinya menyebar ke area sekitar dan merobohkan semua kursi dan meja hingga hancur berkeping-keping. Meskipun pedang api merah milik King Feng adalah perangkat spiritual, energi spiritual di dalamnya telah dikonsumsi sepenuhnya oleh Kaisar Malam Kegelapan. Ketiga segelnya masih utuh, jadi pedang itu hanyalah senjata tingkat Grandmaster. Setelah segel pada pedang dilepaskan, pedang itu akan menjadi senjata spiritual. Pedang itu akan menjadi lebih kuat seiring dengan semakin banyak segel yang dilepaskan. Pada saat ini, serangan pedang api merah setara dengan serangan Zentian Gu, sehingga keduanya tidak terluka oleh serangan pertama. Selama pertarungan antara King Feng dengan Zentian Gu, pemimpin 7 klan mendalam, Tianzi Xuan tiba-tiba melepaskan alam badai miliknya. Sebuah kubah cahaya menutupi area seluas 100 kaki di sekitarnya. Di bawah kubah, angin hijau yang kencang bergemuruh menuju King Feng. Bila-bila anginnya sangat kuat dan membelah udara.
Semua perabotan dalam radius 100 kaki hancur berkeping-keping. Oh tidak, ini alam badai, kata King Feng sambil matanya berkilat dingin. Tampaknya kepala klan 7 mendalam telah menyelidikinya secara menyeluruh untuk membalas dendam. Serangan yang dilakukan oleh King Feng adalah alam inferno. Area di sekitarnya akan diselimuti api setelah alam itu dilepaskan. Namun, musuh api adalah angin. Dengan adanya angin, api akan berkobar lebih hebat dan berhembus ke arahnya. King Feng tahu bahwa dia tidak dapat melepaskan alam infernonya karena terkekang oleh alam badai. King Feng, kau sudah mati. Alam badaiku akan mengiris tubuhmu menjadi jutaan keping, kata Tian Zixuan sambil tersenyum dingin. Zhen Tiangu dan Jiang Hetang juga tersenyum dingin. Mereka pernah melawan King Feng sebelumnya dan tahu tentang serangan alam nerakanya. Karena itu, mereka mengundang Tian Zixuan yang bisa menahan serangannya. Harus dikatakan bahwa Zhen Tiangu telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh King Feng. Ia telah mempertimbangkan segalanya, mulai dari serangan-serangan yang dilakukan olehnya hingga teman-teman yang dimilikinya. Tian Zixuan, kau pikir kau bisa menahanku dengan alam badaimu? Lucu sekali, kata King Feng mengejek. Ya, alam badai memang sangat kuat dan mampu menahan alam inferno. Namun, sekarang, tidak hanya alam inferno yang dikuasai oleh angin, ia juga memiliki alam gravitasi. Alam gravitasi, kata King Feng sambil melepaskan alam gravitasi. 100 kaki di sekitarnya dikelilingi oleh kubah energi hitam. Energi yang terkandung di dalamnya adalah energi gravitasi yang 5 kali lebih kuat dari biasanya. Meskipun alam badai kuat, alam gravitasi bahkan lebih kuat. Energi gravitasi menarik bila angin ke tanah sehingga tidak berguna melawan angin biru. Apa? Alam gravitasi? Tian Zixuan tercengang. Alam gravitasi adalah musuh bebuyutan alam badai. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tian Zixuan berbalik dan menatap Zhen Tiangu dengan mata penuh amarah. Ia berkata, kau bilang bahwa King Feng hanya memiliki alam inferno. Bagaimana mungkin dia memiliki alam gravitasi? Zhen Tiangu marah dengan pertanyaan Tian Zixuan, tetapi ia tidak berani melampiaskan amarahnya. Lagi pula, ia telah mengundang Tian Zixuan ke pertempuran. Tian Zixuan, alam gravitasi milik Song Tiantai. King Feng pasti mendapatkannya saat dia membunuhnya, jelas Zhen Tiangu sambil mengerutkan kening. Tian Zixuan sedikit curiga setelah mendengar penjelasan Zhen Tiangu. Ia tahu Song Tiantai memiliki kekuatan alam gravitasi, tetapi bahkan jika King Feng berhasil mendapatkannya, bagaimana ia bisa mengolahnya? Bahkan sebagai pemimpin klan 7 mendalam, Tian Zixuan hanya menguasai alam badai. Petarung tingkat Grandmaster lainnya juga hanya bisa menguasai satu jenis alam. Bagaimana mungkin King Feng bisa menguasai dua jenis alam? Apapun yang terjadi, Tian Zixuan marah karena alam badai miliknya sepenuhnya ditekan oleh alam gravitasi milik King Feng. Alam air jernih, teriak Jiang Hetang dan melepaskan alamnya saat ia melihat alam Tian Zixuan ditekan. Jiang Hetang adalah pemimpin keluarga Tang. Serangannya adalah alam air jernih, ia mampu membentuk air terjun raksasa dalam radius 30 meter. Air terjun itu terbuat dari partikel air asli dan mengandung kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya mampu menghancurkan tubuh seseorang berkeping-keping. Alam inferno. Ketika melihat alam air jernih milik Jiang Hetang, King Feng segera melepaskan alam infernonya. Sebuah kubah api raksasa muncul di belakangnya dan api saripati vital terbakar di dalam kubah tersebut. Retak gelombang. Alam inferno dan alam air jernih bertabrakan dengan suara retakan yang keras. Air dan api adalah musuh alami. Api memanaskan air dan menyebabkan air menguap ke udara. King Feng telah bertarung sendirian melawan 3 petarung tingkat Grandmaster. Dia menggunakan alam gravitasi untuk menekan alam badai milik Tian Zixuan dan alam inferno untuk menekan alam air jernih milik Jiang Hetang. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh dua orang untuk melawannya. Babak 833. Mengepung King Feng. King Feng Li sangat kuat. Dia bahkan bisa melawan 3 lawan sekaligus dan menaklukkan 2 master tingkat Grandmaster. Kau benar. Li King Feng memang jenius luar biasa yang menguasai 2 kekuatan alam. Seingat saya, hanya 1 orang di dunia seni bela diri kuno yang pernah memperoleh wawasan tentang 2 alam. Dia adalah Kaisar Malam Kegelapan 100 tahun yang lalu. Apakah itu berarti bahwa itu King Feng Li dapat menjadi Kaisar Malam Kegelapan lainnya dan menaklukkan seluruh dunia seni bela diri kuno? Sementara orang-orang di sekitar saling berbincang, mereka semua menatap Li King Feng dengan takjub. Beberapa saat yang lalu, mereka bertaruh bahwa Li King Feng akan mati karena mereka pikir dia bukan tandingan Zhen Tiangu dan yang lainnya, tetapi dalam sekejap mata, situasi di medan perang tiba-tiba berbalik. Semua orang tercengang oleh drama yang tersaji di depan mata mereka. Jika mereka tidak menyaksikan pertarungan dengan mata kepala sendiri, tak seorang pun akan percaya bahwa Li King Feng mampu melawan 3 Grandmaster sekaligus. Perlu dicatat bahwa Zhen Tiangu, Tian Zixuan dan Jiang Hetang adalah petarung kuat yang terkenal dan menduduki peringkat 30 teratas dalam daftar Grandmaster.
Dan sekarang tiga Grandmaster kuat menyerang Lily secara bersamaan, namun Lily masih belum dirugikan. Kita hanya bisa membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan Lily. Dalam ledakan energi spiritualnya yang tiba-tiba, Lily melepaskan kekuatan dari medan gravitasi dan medan neraka. Kekuatannya begitu dahsyat hingga menyedot medan badai ke tanah dan membakar abis air di medan air jernih tersebut. Puci! Puci! Baik Tian Zixuan maupun Jiang Hetang berubah ekspresi, dan muncrat darah dari mulut mereka. Medan perang mereka tertekan, dan mereka terluka baik secara mental maupun fisik. Teknik pedang klan Gu, pedang pembelah gunung. Melihat rekan-rekannya terluka, Zhen Tianbu tiba-tiba mengayunkan pedangnya, menciptakan cahaya pedang sepanjang 3 meter. Cahaya itu merobek udara, membelah tanah, dan meninggalkan retakan raksasa kemanapun ia pergi. Sebagai teknik bela diri terkuat milik klan Gu, teknik pedang tingkat Grandmaster tingkat tinggi milik klan Gu mempunyai 3 serangan. Pedang pembelah gunung, pedang pembelah laut, dan pedang pembelah api. Konon dalam legenda, dengan teknik pedang klan Gu, seseorang dapat membelah gunung, membelah lautan, dan membelah api dalam satu tebasan pedang. Tentu saja, itu lebih kepada kekuatan teknik pedang, tetapi paling tidak mereka dapat membelah bukit kecil kalau bukan gunung tinggi, dan membelah sungai kalau bukan lautan luas. Sebagai seorang pria yang mempelajari ilmu pedang, King Feng Li memahami kekuatan teknik pedang lawannya hanya dalam satu pandangan. Dentang. Dia menghunus pedang api berapi-apinya dan memegangnya di depan dadanya. Panah api merah. Berteriak lirih, Li King Feng melancarkan jurus pedang kedua dan menebas ke arah Zhen Tiangu. Cahaya merah yang terpancar dari pedang panjang itu berubah menjadi panah api merah yang tak terhitung jumlahnya, yang bersumber dari esensi vital. Panah-panah itu bertabrakan dengan pedang panjang Zhen Tiangu dan menghasilkan serangkaian suara dentuman keras. Perlu dicatat bahwa Zhen Tiangu, sebagai seorang Grandmaster tingkat akhir, telah mencapai tingkat kesempurnaan dalam penyempurnaan ilmu pedangnya. Teknik pedangnya mengandung kekuatan yang luar biasa. Penyempurnaan teknik bela diri dibagi menjadi beberapa tahap berikut: amatir, menengah, afinasi, dan penyempurnaan. Sangat sedikit orang yang mampu mencapai tahap kesempurnaan dalam penyempurnaan teknik bela diri. Hal ini menunjukkan bahwa Zhen Tiangu adalah orang yang sangat berbakat karena ia telah mencapai tahap kesempurnaan dalam latihan teknik pedang keluarganya. Akan tetapi, King Feng memiliki kekuatan yang sama karena dia juga telah mencapai alam kesempurnaan dengan penyempurnaan teknik pedang api merahnya. Teknik pedang kedua, pedang pembelah laut. Melihat teknik pertamanya tak berguna melawan Li King Feng, Zhen Tiangu melancarkan teknik pedang keduanya. Pedang pembagi laut memiliki kekuatan 2 kali lipat dari teknik pertama. Bahkan, terdengar suara ombak laut membelah dan udara di sekitarnya meledak menjadi retakan yang lebih besar dan lebih mengerikan. Dengan mata muram, King Feng Li mendapati mereka dalam posisi seri karena mereka berdua berada di tahap akhir alam Grandmaster dengan tingkat penyempurnaan teknik pedang yang sama. Meskipun Lily telah mencapai tingkat kesempurnaan teknik pedang api berapi-api, ia masih kekurangan pengalaman bertempur karena jarangnya petarung selevel. Ia memutuskan untuk memanfaatkan pertempuran tersebut sebaik-baiknya dan melatih teknik bela diri barunya di Zhen Tiangu. Mengasah teknik bela diri saja tidak cukup. Teknik bela diri dan kekuatan serangan hanya bisa berkembang melalui pertempuran yang berkelanjutan. Teknik ketiga, gelombang api merah. Dengan wajah muram, Li King Feng melancarkan teknik ketiga. Teknik ketiga, gelombang api-api, jelas lebih kuat daripada yang sebelumnya, karena teknik bela diri selalu diluncurkan berdasarkan urutan kekuatan, semakin lambat datangnya, semakin kuat pula teknik tersebut. Dengan kilatan cahaya pedang merah, pedang itu berubah menjadi air terjun api raksasa yang membakar udara hingga berwarna merah tua. Ledakan. Pedang pembagi laut dan gelombang api saling bertabrakan dengan suara dentuman keras, seolah-olah sebuah meteorit jatuh ke lautan luas dan membentuk dinding gelombang yang tinggi. Suaranya menggetarkan bumi. Retakan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah batu yang keras, menyebar mengerikan keluar seperti jaring laba-laba. Terlalu kuat. Zhen Tiangu dan Li King Feng sama-sama memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku takkan mampu menahan satu serangan pun. Aku juga tidak. Pantas saja mereka adalah petarung super di daftar Grandmaster. Kekuatan Zhen Tiangu adalah hasil dari penyempurnaan selama puluhan tahun, sementara King Feng Li memperoleh kekuatannya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sungguh iblis yang mengerikan. Saya semakin yakin bahwa King Feng Li akan menjadi kaisar malam kegelapan berikutnya. Orang-orang yang bergumam di sekitar semuanya tercengang karena terkejut. Mereka memahami kekuatan Zhen Tiangu karena bagaimanapun juga, ia adalah kepala salah satu dari 4 keluarga seni bela diri di kota Tianjing dan menikmati reputasinya selama puluhan tahun terakhir. Namun, mereka terkejut dan bahkan takut dengan kekuatan besar Li King Feng. Mereka semua membandingkan kekuatan tempurnya dengan kekuatan tempur King Feng Li dan merasa kekurangan. Meskipun Lily dan Zhen Tiangu tidak dapat unggul dalam pertempuran, Tian Zixuan dan Tang Jianghe di pihak mereka berpikir untuk kembali ke pinggiran.
Meskipun mereka terluka ketika Lili merusak ladang mereka secara serius, mereka masih memiliki kekuatan. Pemimpin Sekte Tianzi Xuan, kita tidak bisa menggunakan kekuatan wilayah karena wilayah milik Li Qingshan terlalu kuat untuk kita. Kita hanya bisa menggunakan teknik bela diri. Dengan wajah muram, Jiang Hetang berkata. Ia mengalami luka dalam ketika alam air jernihnya ditekan oleh alam neraka milik Li Qingshan. Tianzi Xuan mengangguk setuju. Ia tahu bahwa Li Qingfeng adalah seorang jenius sejati yang memiliki dua kekuatan alam. Karena kekuatan alamnya dikesampingkan, mereka hanya bisa menggunakan teknik bela diri. Teknik pedang langit mendalam, seru Tianzi Xuan dengan suara rendah. Ia menghunus pedang panjang berwarna biru. Pedang itu merobek udara dan menusukkan pisaunya ke arah Li Qingfeng dari sisi kiri. Teknik pedang kelantang. Jiang Hetang menghunus pedang panjang berwarna hitam dan menebaskannya ke arah Li Qingfeng dari sisi kanannya, meninggalkan lubang besar di tempatnya. Mereka menyerang Lili dari kedua sisi. Bersama Zentian Gu di garis depan, tiga Grandmaster mengepung Lili dengan teknik bela diri mereka. Bab 834. Pertempuran yang mengguncang bumi. Menghadapi serangan tiga petarung kuat dari ranah Grandmaster, Li Qingfeng tampak sangat muram. Ia tahu bahwa ia pasti bisa membunuh mereka dengan kekuatan garis keturunannya karena garis keturunannya telah berevolusi menjadi kelas 2. Namun, ia tidak ingin menggunakan kekuatan garis keturunannya karena dua alasan. Pertama, ia akan menderita akibat efek samping dari penggunaan garis keturunannya, dan kedua, ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melatih teknik bela diri dan kekuatan tempurnya. Bulan perak api merah. Teriaknya dengan marah dan melancarkan jurus keempat dari ilmu pedang api merah. Itu adalah jurus terkuat dalam teknik pedang api merah dan ia jarang menggunakannya karena sangat menguras energinya. Namun, ketika ia menghadapi serangan dari tiga Grandmaster, ia tak punya pilihan selain meluncurkannya dan menuangkan seluruh esensi vitalnya ke dalamnya. Bulan perak raksasa muncul di sekitar Lili. Tentu saja, bulan perak itu tidak berwarna putih, melainkan merah menyala, dan energi dahsyat yang terkandung di dalamnya menangkis semua serangan dari ketiga lawannya. Ledakan, 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 ledakan. Keempat pasukan itu bertabrakan, dan langit pun menjadi gelap. Suaranya menggetarkan bumi dan memekakkan telinga, hingga udara pun ikut berdengung. Gelombang energi raksasa itu menyebar ke area yang lebih luas dari sebelumnya, meninggalkan banyak sekali kawah di tanah kemanapun ia lewat. Selain tanah, dinding dan langit-langit di sekitarnya juga retak-retak seolah-olah terkena gempa bumi. Beberapa orang yang kurang berani menjadi pucat pasi dan bahkan mulai gemetar tak terkendali. Deng! King Feng Li mundur satu langkah dan tenggelam ke dalam lubang sedalam sekitar setengah meter. Kali ini, King Feng akhirnya dipaksa mundur satu langkah oleh kekuatan gabungan tiga Grandmaster dan para pesaingnya di pohon bertahan pada pendirian mereka. Ketiga Grandmaster itu tampak tidak senang. Sebaliknya, wajah mereka semakin muram. Perlu dicatat bahwa mereka semua adalah Grandmaster tahap akhir dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan gabungan kekuatan mereka dapat menghancurkan satu rumah, tetapi itu hanya memaksa King Feng Li mundur satu langkah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan King Feng Li dan fakta bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kekuatannya. Kepala Gu, orang ini iblis yang terlalu berbakat. Kita harus membunuhnya hari ini atau kita akan menghadapi masalah yang tak berkesudahan di masa depan, kata Tianzi Xuan muram, niat membunuh terpancar di matanya. Master Sekte Tianzi Xuan benar. Dengan bakatnya yang luar biasa, mungkin saja Li Qingshan akan menaklukkan seluruh dunia seni bela diri kuno dalam beberapa tahun. Kita harus membunuhnya hari ini, kata Zentian Gu, dengan niat membunuh di wajahnya. Ia telah dihentikan oleh tetua Qin dari Istana Kaisar Api dan kali ini tak seorang pun bisa menghentikannya membunuh Li Qingshan. Jelas baginya bahwa hari ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk membunuh Lili. Jika mereka membiarkannya pergi, mustahil untuk membunuhnya di masa depan. Zentian Gu takjub dengan bakat Li Qingfeng. Hanya dalam waktu singkat, Li Qingfeng telah mencapai level yang begitu tinggi hingga mampu melawan tiga Grandmaster sekaligus. Ia tidak bisa membayangkan seperti apa Li Qingfeng dalam beberapa bulan ke depan. Sangat disayangkan bahwa Zentian Gu tidak tahu bahwa King Feng Li memiliki senjata lain di tangan, yaitu kekuatan garis keturunan yang jika dilepaskan, pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Bunuh, bunuh, bunuh. Dengan niat membunuh yang kuat, Zentian Gu, Tianzi Xuan dan Jiang Hetang mengacungkan senjata mereka dan melancarkan serangan demi serangan ke arah King Feng Li, bertekad untuk membunuhnya di tempat. Dengan ekspresi muram, Li Qingfeng terus-menerus mengayunkan pedang api merahnya dan kilatan petir menyambar langit. Bang, 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 bang. Pedang api merah berbenturan terus-menerus dengan senjata dari ketiga Grandmaster, menciptakan suara memekakkan telinga yang konstan. Orang-orang di sekitar menjadi pucat pasi karena guncangan tersebut, dan beberapa yang fisiknya lebih lemah bahkan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Suelin tak mampu menahan sengatan energi yang kuat. Wajahnya menjadi sangat pucat dan hampir pingsan.
Pada saat kritis ini, Ni Changluo melepaskan esensi vitalnya yang membentuk perisai pelindung dan menelan Sue Lin di dalamnya. Nona Lin, apakah Anda baik-baik saja? Ni Changluo bertanya kepada Sue Lin setelah memasukkan sedikit cairan asli ke dalam tubuhnya. Sue Lin mengangguk dan berkata, aku baik-baik saja. Terima kasih. Melihat suaminya dikelilingi oleh 3 petarung kuat, Sue Lin sangat khawatir. Meskipun dia tahu bahwa King Fengli menghadapi banyak situasi berbahaya, dia tidak menyadari apa arti bahaya tersebut sampai dia menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Kini melihat para pejuang tangguh itu semua mengincar nyawa suaminya, Sue Lin paham akan banyaknya bahaya yang tengah dihadapinya. Dia merasa sedikit bersalah karena tidak memahaminya sebelumnya. Li Qingfeng telah menghalangi banyak upaya pembunuhan untuknya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Nona Luo, apakah menurutmu suamiku akan baik-baik saja? Sue Lin mengepalkan tangannya dan bertanya dengan sedikit gemetar. Nona Lin, jangan khawatir. Raja Serigala adalah yang terkuat. Ni Changluo menghiburnya sambil tersenyum, meskipun ia tetap bungkam tentang kekhawatirannya. Tentu saja, Ni Changluo sangat percaya pada King Fengli, tetapi sekarang dia menghadapi kekuatan gabungan dari 3 Grandmaster. Ni Changluo mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya lagi, tetapi tetap tidak ada yang menjawab. Secerdas apapun dirinya, ia sudah menduga ayahnya pasti diblokir dan tidak bisa datang ke sini. Nona Qin, bisakah kau menghubungi Istana Kaisar Api? Tanya Ni Changluo sambil mengerutkan kening. Dengan ponsel di tangan, Xian Ziqin menggelengkan kepala dan berkata, saya tidak bisa menghubungi Tetua Qin. Jika tebakan saya benar, dia pasti diblokir. Mereka bertukar pandang dan melihat kesuraman di mata masing-masing. Kedua rival itu kini memiliki kekhawatiran yang sama terhadap Lily. Raja Serigala tampaknya berada dalam bahaya besar. Jelas, dalam rencana Zentiangu untuk membunuh Lily, ia telah mempertimbangkan kepala keluarga Luo dan pasukan dari Istana Kaisar Api. Sekarang, hanya dia sendiri yang bisa membunuh ketiga Grandmaster itu. Pada awalnya, King Fengli berhasil bertahan dari serangan 3 Grandmaster, tetapi seiring berjalannya waktu, saripati vitalnya cepat terkuras karena ia harus mengumpulkan saripati vital yang cukup untuk menangkis serangan 3 orang, sementara masing-masing rivalnya mengonsumsi saripati vital yang jauh lebih sedikit. Bocah kecil, ada 3 segel pada pedang api merah. Setelah segel itu dipatahkan, pedang itu akan menjadi alat spiritual. Kekuatannya bertambah seiring dengan setiap segel yang dipatahkan. Tiba-tiba suara Kaisar Malam terdengar di kepala King Fengli. Bab 835. Memotong kepala Zentiangu. Transmisi pikiran. King Fengli membeku sesaat, merasa heran bahwa di saat kritis ini, Kaisar Malam Kegelapan malah mengiriminya transmisi pikiran. Ia tahu bahwa Kaisar Malam Kegelapan hanya menggunakan transmisi pikiran untuk mengirimkan pesan-pesan penting. Dalam pesan yang baru saja diterimanya, Kaisar Malam Kegelapan memberitahunya bahwa pedang api merah dapat diubah menjadi alat spiritual dan dengan demikian meningkatkan kekuatan tempurnya. Senior, apakah kau baru saja mengatakan bahwa pedang api merah akan berubah menjadi alat spiritual setelah aku menghancurkan segel pertama? King Fengli berkomunikasi dengan Kaisar Malam Kegelapan melalui energi vital. Komunikasi melalui energi vital berbeda dengan komunikasi dengan bahasa karena komunikasi dengan bahasa mengharuskan kedua belah pihak berbicara atau menggunakan suara, sedangkan komunikasi energi vital mentransmisikan ide yang terbentuk dalam pikiran Anda sebagai gelombang mental ke otak orang lain. Tentu saja, komunikasi pikiran hanya mungkin dilakukan oleh petarung super kuat seperti Lily dan Kaisar Malam Kegelapan. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Ambil Sue Lin sebagai contoh, King Fengli hanya bisa berkomunikasi dengannya melalui bicara, bukan melalui transmisi pikiran. Ya, pedang api merah yang tersegel saat ini hanyalah senjata Grandmaster kelas atas. Setelah segel pertama dibuka, pedang itu akan menjadi alat spiritual dengan kekuatan serangan 2 kali lipat dari sebelumnya dan dengan demikian dapat dengan mudah menghancurkan senjata lawanmu. Ada sedikit kesombongan dalam transmisi pikiran dari Kaisar Malam Kegelapan. Sebelum adanya perangkat spiritual, semua senjata kelas Grandmaster tidak ada apa-apanya dan pasti akan hancur jika berbenturan. Mendengar kata-kata Kaisar Malam Kegelapan, secercah kegembiraan melintas di mata Lily. Ia cukup familiar dengan kekuatan perangkat spiritual, dan ia yakin pedang api merah pasti akan membunuh Zentiangu dan kedua rekannya begitu segel pertama pada pedang itu dibuka. Senior, bagaimana cara membuka segelnya? Aku akan mengajarimu mantra energi spiritual. Dunia ini terlalu banyak kerusakan dan tidak cukup perbaikan, energi spiritual adalah salah satu cabang energi primordial, roh berasal dari hati dan tersembunyi di dalam pedang, ide muncul dalam sekejap. Senior, saya mengerti. Saya akan membuka segelnya seperti yang Anda ajarkan. Li Qingshan tersenyum, ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Ia berpura-pura tak mampu menahan serangan dan mulai mundur. Di saat yang sama, ia diam-diam melantunkan mantra energi spiritual dan mulai membuka segel pedang api merah.
Melihat King Feng Li terus-menerus mundur, ketiga Grandmaster merasa sangat senang, mengira King Feng Li akan segera dikalahkan karena kehabisan saripati vitalnya. Mereka saling bertukar pandang dan menjadi lebih ganas dalam serangan mereka, bertekad untuk membunuh iblis yang dikenal sebagai King Feng Li. King Feng Li akan kalah. Lihat, dia sudah mundur. Sekalipun kalah, dia tetap bisa bangga karena dia hanya bisa dikalahkan oleh gabungan kekuatan tiga Grandmaster. Kau benar. Bahkan jika Li King Feng kalah, namanya akan dikenal di seluruh dunia seni bela diri kuno. Sementara orang banyak berbicara di antara mereka sendiri, mereka memandang King Feng Li dengan perasaan yang rumit. Ketika pertempuran dimulai, mereka mengejek Li Li, menganggapnya terlalu percaya diri dan kematian yang tak terelakkan menantinya. Namun, seiring berjalannya pertempuran, mereka mendapati Li Li begitu kuat sehingga ia memiliki dua wilayah yang sepenuhnya menaklukkan wilayah Tianzi Xuan dan Jiang Hetang. Lebih penting lagi, Li Li, seorang diri, telah melawan tiga Grandmaster hingga seri. Ya, sekarang ia memang sedang mundur, tetapi mereka mengira penyebabnya adalah konsumsi esensi vitalnya yang sangat besar. Li King Feng tidak menghiraukan spekulasi orang banyak. Ia fokus memecahkan segel pada pedang api merah dengan metode yang dipelajarinya dari Kaisar Malam Kegelapan. Ledakan. Setelah melantunkan mantra dari mantra energi roh dalam hati, Li memecahkan segel pertama pada pedang api merah dengan energi spiritual. Dengan boyang besar, pedang yang tak tertandingi memancarkan cahaya merah dan aura yang kuat. Seluruh pedang memancarkan cahaya merah yang terlihat oleh mata telanjang. Cahaya merah itu memutar badan pedang dan energi yang tak tertandingi menyebar dari pedang ke area di sekitarnya. Wus! Semburan energi pedang melesat dari pedang, merobek atap rumah dan melayang ke angkasa. Pedang api merah telah berubah total. Ia tampak lebih misterius, lebih kuat, dan aura pedang merahnya terus bersinar. Perlu dicatat bahwa senjata biasa tidak memiliki aura. Hanya perangkat spiritual yang dapat memancarkan aura pedang yang lebih tajam daripada pedang panjang paling tajam dan dapat dengan mudah memotong apapun. Pada saat ini, aura pedang yang dilepaskan dari pedang api merah telah merobek atap dan membelah langit. Zhen Tiangu, ayo temui ajalmu. Sambil berteriak marah, King Feng Li tiba-tiba menebas pedang api merah dan aura pedangnya merobek ruang di antara kedua belah pihak. Serangan ini datangnya dari perangkat spiritual, bukan dari pedang biasa sebelumnya, dan aura pedang yang terpancar darinya tidak terkalahkan. Merasakan aura pedang tajam dari pedang api merah, ekspresi Zhen Tiangu berubah. Ia buru-buru mengangkat pedangnya untuk menangkis, tetapi sudah terlambat. Kaca. Dengan suara keras, pedang Zhen Tiangu terpotong menjadi dua bagian oleh pedang api merah dan jatuh ke tanah. Ah! Senjata kelas Grandmasterku yang canggih. Melihat pedang panjangnya terbelah dua, Zhen Tiangu patah hati. Pedang panjang ini adalah senjata kelas Grandmaster kelas atas yang terkenal. Pedang ini telah bersama Zhen Tiangu selama 20 tahun dan dia sangat mencintainya. Dengan pedang ini, ia telah menaklukkan lawan yang tak terhitung jumlahnya di dunia seni bela diri kuno dan menjadi salah satu dari 81 Master Ortodoks dengan peringkat yang sangat tinggi. Lebih jauh lagi, dengan pedang ini, Zhen Tiangu telah mengalahkan lawan-lawannya dan menjadi kepala klan Gu. Dengan kata lain, pedang panjang ini bukan hanya pedang kelas Grandmaster yang sangat kuat dan canggih, tetapi juga merupakan simbol dan saksi kejayaannya. Melihat pedang kejayaannya terpotong menjadi dua oleh Li King Feng, Zhen Tiangu murka. Ia menatap Li King Feng dengan tatapan membunuh, ingin sekali membunuhnya saat itu juga. King Feng Li, beraninya kau mematahkan pedangku. Aku akan membunuhmu, kata Zhen Tiangu dengan penuh kebencian. Bagaimana kau bisa membunuhku tanpa senjata? Lihat saja bagaimana aku memenggal kepalamu. Dengan senyum dingin, Li King Feng bergerak bagai kilat dan tiba di hadapan Zhen Tiangu dalam sekejap. Dia mengayunkan pedang api merah dan secepat kilat, pedang itu sampai di leher Zhen Tiangu dalam sekejap mata. Saat segel pertama pada pedang api merah dibuka, pedang itu telah menjadi alat spiritual dengan kekuatan dan kecepatan serangan 2 kali lipat. Tanpa menyadari kekuatan alat spiritual, Zhen Tiangu tak sempat bereaksi. Puci. Pedang itu kembali merobek ruang di antara mereka, dan sesaat kemudian, kepala Zhen Tiangu melayang dengan semburan darah. Bahkan setelah kematiannya, matanya dipenuhi rasa takjub dan takut. Bab 836. Penyerahan Jiang Hetang. Zhen Tiangu dibunuh oleh King Feng Li dengan satu serangan pedang. Apakah mataku sedang mempermainkanku? Zhen Tiangu adalah kepala keluarga Gu dan tokoh dominan di dunia seni bela diri selama 20 tahun terakhir. Bagaimana mungkin dia meninggal hari ini? Langit dunia seni bela diri kuno di kota Tianjing akan berubah karena kematian Zhen Tiangu dan akibatnya runtuhnya klan Gu. Orang-orang di sekitar berbicara satu sama lain dengan perasaan heran, takut, dan yang terutama, kegembiraan. Mereka terkejut dengan kematian mendadak Zhen Tiangu, takut dengan kekuatan Li King Feng, dan gembira dengan tersedianya tanah dan kekayaan klan Gu. Sebagai salah satu dari 4 keluarga seni bela diri kuno,
Klan Gu telah ada di kota Tianjing selama ratusan tahun dan telah mengumpulkan banyak tanah, perusahaan, dan kekayaan besar. Sekarang dengan kematian Zhen Tiangu, tanah dan kekayaan akan didambakan oleh semua orang. Menyaksikan kematian Zhen Tiangu, Tian Zixuan dan Jiang Hetang menjadi pucat pasi karena tidak percaya. Baru saja, mereka bertiga terus-menerus memaksa Lili mundur dan bahkan melukainya. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Pedang panjang di tangan King Feng Li tiba-tiba meledak menjadi kilatan aura pedang dan melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Mungkinkah pedang itu sebenarnya adalah alat spiritual? Tian Zixuan mengerutkan kening karena terkejut. Sebagai pemimpin sekte dari kekuatan kelas 1, 7 sekte mendalam, ia pernah mendengar legenda tentang perangkat spiritual yang hanya bisa dikuasai oleh para praktisi kultivasi. Namun, ia ragu apakah benar-benar ada praktisi kultivasi di dunia ini. Para pembudidaya diri dan ahli bela diri kuno berasal dari dua dunia yang berbeda sehingga yang terakhir tidak pernah mengetahui kekuatan yang pertama, seperti halnya yang terjadi pada ahli bela diri kuno dan orang biasa. King Feng Li, mungkinkah pedang di tanganmu adalah alat spiritual? Meskipun ragu dalam hati, Tian Zixuan harus mengajukan pertanyaan yang meresahkan itu. King Feng Li terkejut bahwa Tian Zixuan adalah salah satu dari sedikit orang di dunia seni bela diri kuno yang pernah mendengar tentang perangkat spiritual. Ya, benar. Sambil tersenyum tipis, King Feng Li berkata dengan bangga. Alat spiritual, itu benar-benar alat spiritual. Wajah Tian Zixuan memucat seperti kematian karena putus asa. Ia telah membaca pengantar alat spiritual di selembar batu giok kuno yang menyatakan bahwa alat-alat itu beberapa kali lebih kuat daripada senjata tingkat Grandmaster, dengan kekuatan dan kecepatan serangan setidaknya 3 kali lipat lebih besar. Tidak heran Zhen Tiangu meninggal karena dia tidak akan pernah mampu menahan kekuatan serangan 3 kali lipat kekuatan King Feng Li. Sekarang kau bisa menemui ajalmu. Senyum dingin terpancar dari mata Li Qingshan, niat membunuh terpancar. Pedang api merah menebas tiba-tiba dan aura pedang yang sangat tajam, secepat kilat, memotong leher Tian Zixuan dalam sekejap. Puci. Tian Zixuan mencoba menangkis, tetapi pedang api merah terlalu cepat baginya. Dalam sekejap, kepalanya melayang ke udara, darahnya berceceran di mana-mana. Tian Zixuan, pemimpin 7 sekte mendalam dan salah satu Grandmaster teratas, meninggal dunia. Terlalu kuat. Li Qingfeng terlalu kuat. Kerumunan yang menyaksikan pembunuhan itu dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Dari ketiga Grandmaster, hanya Jiang Hetang yang tersisa. Melihat rekan-rekannya yang lebih kuat dibunuh oleh Li Qingfeng dengan satu tebasan pedang, ia takut pada kekuatan tak tertandingi di hadapannya, mengira ia akan menjadi korban berikutnya. Namun, hanya ada satu kehidupan untuk setiap orang. Jiang Hetang tidak ingin mati karena ia memiliki begitu banyak kekayaan dan wanita yang menunggu untuk dinikmatinya. King Feng Li, kumohon jangan bunuh aku. Dengan wajah pucat, Jiang Hetang memohon. Sebagai kepala salah satu dari 4 keluarga super di kota Tianjing, Jiang Hetang dulunya adalah pria yang arogan. Namun kini ia harus menundukkan kepala dan memohon kepada seorang pemuda untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, Lili tidak tergerak, bertekad untuk membunuhnya. Tepat sebelum ia bergerak, Kaisar Malam Kegelapan tiba-tiba mengiriminya pesan melalui transmisi pikiran. Si kecil, keluarga Tang adalah salah satu dari 4 dunia seni bela diri kuno, dan kau dapat menaklukkan kekuatan itu dengan menjadikannya pelayanmu. Mendengar pesan Kaisar Malam Kegelapan, Lili membeku sesaat sebelum ia memahami maksud Kaisar. Membunuh Tang Jinghe memang mudah, tetapi akan ada ahli bela diri kuno lain yang menggantikannya dan bekerja melawannya. Akan lebih baik jika ia mengampuni nyawa Tang Jinghe dan membuat Tang bekerja untuknya. Dan Jiang Hetang sangat berbeda dari Zhen Tiangu. Setelah membunuh putra Zhen Tiangu, Li Qingfeng memiliki permusuhan yang tak terdamaikan dengannya. Mengenai Jiang Hetang, King Feng Li tidak memiliki konflik hidup dan mati dengannya karena dia tidak membunuh putri Tang, Yun Tang. Jiang Hetang, aku bisa mengampuni nyawamu, tapi kau harus menjadi pelayanku. Dengan senyum tipis, kata King Feng Li dengan arogan. Apa? Menjadi pelayanmu? Ekspresi wajah Jiang Hetang berubah dan merasa dihina oleh King Feng Li. Bagaimanapun, ia sangat dihormati dan dikagumi oleh banyak pendekar bela diri sebagai kepala salah satu keluarga bela diri kuno di Tianjing, seorang Grandmaster tahap akhir, dan salah satu dari 81 Master Ortodoks. Setiap Grandmaster memiliki harga dirinya, begitu pula Jiang Hetang. Ia tidak akan ragu jika harus memberi Li Qingfeng 10 miliar yuan, tetapi ia sangat marah karena Li Qingfeng ingin menjadikannya pelayannya. Karena kau tidak mau menjadi pelayanku, aku akan membunuhmu, putrimu, Yun Tang, dan semua anggota keluarga lainnya untuk mencegah balas dendam di masa depan, kata King Feng Li dengan nada membunuh. Untuk memotong rumput liar, kita harus mencabut semua akarnya agar tidak menimbulkan masalah di masa mendatang. Li Qingfeng sangat percaya pada konsep ini dan ia harus membantai seluruh keluarganya jika Jiang Hetang tidak tunduk padanya.
Merasakan niat membunuh yang kuat pada diri Li Qingfeng, wajah Tang Jianghe memucat. Ia tahu Li Qingfeng tidak berpura-pura akan membunuhnya, putrinya, dan seluruh keluarganya jika ia tidak menyerah. Putong. Jiang Hetang berlutut dan berkata, salam dari Jiang Hetang kepada Tuan, kepala keluarga Tang di kota Tianjing. Dia telah memutuskan untuk menyerah demi putrinya yang berharga dan anggota keluarga lainnya. Apa? Seharusnya ketua Tang berlutut dan tunduk pada Li Qingfeng sebagai pelayannya. Sialan. Kok bisa Jiang Hetang jadi pengecut begitu? Lagi pula, dia kan ketua salah satu dari 4 keluarga bela diri kuno. Bodoh, dia terpaksa melakukannya demi menyelamatkan keluarganya. Kau sendiri bisa mencoba melawan King Feng Li dan lihat apakah dia akan mengampunimu dan putrimu. Kau benar. Tapi sungguh disayangkan Jiang Hetang, seorang Grandmaster, berlutut di hadapan seorang pemuda dan menjadi pelayannya. Orang-orang di sekitar saling berbicara, matanya penuh dengan keterkejutan dan keheranan. Li Qingfeng benar-benar iblis. Dia telah melakukan hal yang tak terbayangkan dan menjadikan seorang Grandmaster sebagai pelayannya. Sejak hari itu, reputasi Lili sebagai iblis mulai menyebar ke seluruh dunia persilatan. Meskipun banyak orang menghormatinya, di dalam hati mereka menganggapnya sebagai iblis besar. Bab 837. Krisis Keluarga Luo. Tindakan King Feng Li menjadikan Jiang Hetang sebagai pelayannya mengejutkan semua orang karena bagaimanapun juga, Jiang Hetang adalah kepala klan Tang, salah satu keluarga besar seni bela diri kuno. Setelah membunuh Zhen Tiangu dan Tian Zixuan, King Feng Li mendatangi tubuh mereka dan mengambil buku-buku teknik bela diri mereka yaitu teknik pedang klan Gu dan medan Strom. Sayang sekali pedang panjang Zhen Tiangu telah patah menjadi 2 bagian. Kalau tidak, itu akan menjadi hadiah yang bagus untuk anggota klan Taring Serigala. Setelah menyimpan kedua buku teknik bela diri itu, King Feng Li menghampiri Yun San Ye dan berkata sambil mencibir, jika kau menghargai nyawamu, berlututlah di hadapan Profesor Yun He Zhang dan minta maaf padanya sebelum mengundurkan diri dari Asosiasi Medis Nasional dan menyerahkan jabatan presidenmu kepadanya. Merasakan kuatnya niat membunuh pada diri King Feng Li dan melirik jasad Zhen Tiangu dan Tian Zixuan, wajah Yun San Ye menjadi sangat pucat, matanya penuh ketakutan. Pemuda itu sangat menakutkan. Yun San Ye yakin kepalanya akan dipenggal jika dia berani menolak. Aku akan berlutut, kata Yun San Ye tergesa-gesa. Putong. Yun San Ye menghampiri Yun He Zhang dan berlutut, sambil berkata dengan takut, Guru, saya, murid ini, bersalah dan mohon maaf. Hari ini saya akan mengundurkan diri dari Asosiasi Medis Nasional dan akan mengundurkan diri dari jabatan presiden. Yun He Zhang menatap dingin ke arah murid yang berlutut itu dan tetap diam, jelas tidak memaafkannya. Perlu dicatat bahwa Yun San Ye adalah murid kesayangan Zhang Yunhe, yang kepadanya ia mencurahkan isi hatinya. Namun, Yun San Ye kemudian sangat menyakiti gurunya dengan pengkhianatannya. Yun He Zhang sangat terluka karena murid kesayangannya mengkhianatinya dan bahkan meracuninya. Jika bukan karena Li Qingfeng, ia pasti akan menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Melihat ketidakpedulian Yun He Zhang, Yun San Ye tahu bahwa tuannya tidak akan memaafkannya. Bang, 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 bang. Yun San Ye terus membenturkan kepalanya ke tanah di depan Yun He Zhang dan tidak berhenti bahkan ketika darah mulai mengalir dari luka di kepalanya. Para saksi terkesiap. Hanya dengan sepatah kata dari Li Qingfeng, Yun San Ye, Presiden Asosiasi Medis Nasional yang berkuasa, seharusnya berlutut di hadapan Zhang Yunhe dan membenturkan kepalanya untuk memohon ampun. Harus diakui bahwa King Feng Li kini telah memperoleh kekuasaan besar dan orang-orang harus melakukan apapun yang dia katakan. Yun San Ye terbentur kepalanya beberapa ribu kali hingga ia jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri, darah menetes dari dahinya. Melihat Yun San pingsan, Yun He Zhang memalingkan mukanya, tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. King Feng, terima kasih atas semua yang kau lakukan untukku, kawan lama. Sambil berjalan menuju Li King Feng, Zhang Yunhe mengungkapkan rasa terima kasihnya. King Feng Li melambaikan tangannya dan berkata, Profesor Zhang, Anda telah membantu saya membangunkan Suelin dan hanya ini yang bisa saya lakukan untuk Anda. Petik 2. Mereka tengah berbincang ketika Suelin berlari menghampiri mereka, kekhawatiran terpancar di wajahnya yang menawan. Sayang, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hanya beberapa Grandmaster, dan itu bukan masalah besar bagiku. Aku tahu kamu yang terbaik. Suelin sangat bangga karena memiliki suami yang begitu kuat. Di sampingnya, Niching Luo memutar bola matanya melihat kekonyolan Suelin. Jelas Suelin tidak tahu betapa hebatnya seorang Grandmaster. Hanya ada 81 ortodoks di seluruh dunia persilatan, dan hari ini Li Qingfeng membunuh 2 dari mereka dan menjadikan 1 sebagai pelayannya. Baginya, itu bukan hanya hebat, tetapi juga mengerikan. Niching Luo merasa beruntung karena dia membuat keputusan yang tepat untuk berteman dengannya, kalau tidak keluarga Luo akan tamat juga.
Seperti Ni Qingluo, Xian Ziqing juga merasa beruntung bagi dirinya sendiri karena memiliki hubungan baik dengan King Fengli. Sebagai nona muda istana Kaisar Api, Xian Ziqing sangat pandai membaca pikiran orang. Ia sangat yakin bahwa bersama King Feng, kemungkinan besar suatu hari nanti ia akan menaklukkan dunia persilatan dan menjadi Kaisar Malam Kegelapan kedua. Nyonya muda, masalah. Pada saat ini, seorang pria parubaya berlumuran darah berlari ke arah Ni Qingluo, panik di wajahnya. Paman Chuang Luo, apa yang terjadi? Pelan-pelan saja. Ekspresi Ni Qingluo berubah. Pria parubaya itu adalah Chuang Luo, anggota keluarga Luo, yang telah bersama ayahnya selama bertahun-tahun. Melihat Chuang Luo berlumuran darah dan jelas terluka parah, Ni Qingluo tentu saja sangat khawatir. Nyonya muda, kepala suku dikalahkan oleh senior yang lebih tua dan diikat dengan rantai besi. Senior yang lebih tua mencoba memaksanya mundur dari jabatan kepala keluarga dan mengancam akan membunuh kepala suku jika ia menolak. Mendengar kabar ini, Ni Qingluo murka, sekretaris senior terkutuk itu pengkhianat. Demi menjadi kepala keluarga, dia berani sekali membunuh ayahku. Ni Qingluo ingin sekali pergi dan menyelamatkan ayahnya. Dia baru berjalan 2 langkah ketika dihentikan oleh King Fengli. Raja Serigala, apa yang kau lakukan? Aku harus segera pulang dan menyelamatkan ayahku, keluh Ni Qingluo. Dia tidak senang ketika Li King Feng menghentikannya. Ayahnya adalah orang terdekatnya di dunia, dan dia harus segera menyelamatkannya sebelum kakak seniornya membunuhnya. Nona Luo, kau akan dibunuh jika kau pergi karena kau bukan tandingan senior yang lebih tua. Sambil memegang lengannya, King Fengli berkata dengan ringan. Aku akan menyelamatkan ayahku, bahkan dengan mempertaruhkan nyawaku. Ni Qingluo bertekad bulat, sama sekali tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Melihat cinta Ni Qingluo yang begitu dalam kepada ayahnya, Li Li menghela napas dalam hati. Ia teringat ayahnya sendiri yang masih terjebak di zona terlarang Gunung Kunlun. Suatu hari nanti, ia akan memasuki zona terlarang itu dan membawa ayahnya keluar. Raja Serigala, lepaskan aku. Ketidaksenangan Ni Qingluo semakin menjadi ketika Li King Feng masih menahannya. Jika itu orang lain, dia pasti sudah gila. Kau tak bisa mengalahkan senior yang lebih tua. Aku akan ikut denganmu ke rumah Luo, kata Li King Feng. Apa? Kamu mau ikut denganku? Rasa terkejut, senang, dan sedikit ketidakpercayaan muncul di wajah menawan Ni Qingluo. Cepatlah, atau ayahmu akan tamat sebelum kita sampai di sana. Sambil tersenyum tipis, King Fengli menggandeng lengannya dan berjalan keluar. Dia juga membawa Suelin dan Jiang Hetang ke rumah Luo. Yun He Jiang sudah terlalu tua untuk ini, dan Li King Feng memintanya untuk menunggu mereka di hotel. Bab 838. Tetua Senior Diao Luo. Di aula di dalam rumah keluarga Luo. Setelah mengalahkan Yishan Luo, senior yang lebih tua Diao Luo merantainya ke kursi di aula yang penuh dengan anggota keluarga Luo. Beberapa dari mereka adalah pengikut Diao Luo dan berdiri di belakangnya, sementara para anggota pendukung Yishan Luo tergeletak di lantai. Sisanya adalah pihak netral yang berdiri di tengah ruangan. Mereka semua adalah anggota inti keluarga dan hadir di sini untuk menyaksikan pertarungan memperebutkan posisi kepala keluarga. Memancarkan aura yang kuat, Diao Luo melirik dingin ke sekeliling. Tak seorang pun di ruangan itu berani menatap matanya yang dingin. Yishan Luo, serahkan lencana ketua, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Suara Diao Luo penuh dengan niat membunuh yang dingin. Dia mulai kehilangan kesabaran terhadap Yishan Luo. Yishan Luo ingin membantu Li King Feng setelah menerima telepon dari Ni Qingluo, tetapi dihentikan dan kemudian dikalahkan oleh Diao Luo. Diao Luo sudah lama merencanakan hari ini. Ia bahkan berkolusi dengan Zhen Tiangu agar mereka bertarung melawan Yishan Luo dan Li King Feng. Dalam benaknya, Zhen Tiangu pasti sudah membunuh Lili. Didorong oleh pemikiran ini, Diao Luo tak sabar untuk merebut kursi kepala keluarga. Diao Luo, aku tidak akan pernah memberimu lencana ketua. Dengan senyum dingin, Yishan Luo berkata dengan nada meremehkan. Sebelum memangku jabatan sebagai kepala keluarga, seseorang mesti meneteskan setetes darah pada lencana kepala keluarga dan memperoleh pengakuan leluhur, sebagaimana halnya pada zaman dahulu ketika penerus mahkota harus diakui oleh pendahulunya. Lencana kepala suku telah diwariskan dari kepala keluarga terakhir kepada Yishan Luo. Siapapun yang ingin menjadi kepala suku harus mendapatkan lencana kepala suku, jika tidak, ia tidak akan diakui oleh leluhur. Yishan Luo, kalau kau tidak menyerahkan lencana ketua, aku akan membunuhmu dan mencarinya sendiri. Diao Luo sudah kehabisan kesabaran. Dia mengeluarkan belati dan siap memotong tenggorokan Yishan Luo. Wus! Sebuah batu kecil terbang dari kejauhan dan mematahkan belati itu menjadi 2 bagian. Siapa? Siapa yang berani menghentikanku? Diao Luo tiba-tiba berbalik, wajahnya muram. Penatua senior Diao Luo, kita bertemu lagi. Sebuah suara pelan terdengar dari luar. King Fengli, Suelin,
Niqing Luo dan Jiang Hetang berjalan masuk dengan santai, tidak terlalu memperhatikan Diao Luo. King Feng Li, kamu masih hidup. Ekspresi Diao Luo berubah saat melihat King Feng Li. Namun, Diao Luo ingat Zhen Tiangu pernah berkata kepadanya bahwa ia akan bekerja sama dengan dua Grandmaster lain dan membunuh Li King Feng. Bagaimana mungkin Li King Feng masih hidup? Diao Luo, apakah kamu kecewa karena Zhen Tiangu tidak membunuhku? King Feng Li tersenyum sinis. Li King Feng bukan orang bodoh, dan dia tahu Diao Luo telah bersekongkol dengan Zhen Tiangu. Ketika Niqing Luo memanggil ayahnya untuk meminta bantuan, Diao Luo telah menghentikannya dan menjebaknya di aula. Kata-kata Li King Feng jelas menyentuh hati, dan ekspresi Diao Luo berubah. Ketika ia melihat Jiang Hetang, kepala keluarga Tang, tatapannya tiba-tiba berubah muram. Kepala Tang, bukankah kau dan Zhen Tiangu pernah bertarung melawan Li King Feng? Bagaimana kau bisa berakhir dengannya sekarang? Tanya Diao Luo curiga. Diao Luo, aku sekarang pelayan Lili. Hormatilah tuanku atau kau akan menjadikanku musuhmu, kata Jiang Hetang dengan suara keras, wajahnya dingin. Diao Luo benar-benar badut. Nyawaku baru saja diselamatkan dengan harga menjadi pelayan Lili dan sekarang kau harus menunjukkan usahaku untuk membunuhnya. Bagaimana jika Lili marah lagi dan membunuhku? Jiang Hetang mengetahui langsung kekuatan Li Qingshan. Dengan perangkat spiritualnya, Li Qingshan pasti bisa membunuh seorang Grandmaster hanya dengan satu tebasan pedang. Selain perangkat spiritual, Jiang Hetang lebih takut pada bakat dan kekuatan Li King Feng. Sungguh menakjubkan bahwa Li King Feng, di usia semuda itu, telah memperoleh wawasan tentang dua ranah yang cukup untuk sepenuhnya menekan teknik ranahnya sendiri. Pelayan. Diao Luo tercengang, matanya penuh ketidakpercayaan. Omong kosong. Bagaimana mungkin Jiang Hetang, kepala salah satu dari 4 keluarga seni bela diri kuno, menjadi pelayan Li King Feng? Bahkan Yishan Luo, kepala keluarga Luo, terkejut. Jika Jiang Hetang, kepala keluarga seperti dirinya, adalah pelayan Li King Feng, lalu apa yang akan terjadi padanya? Jiang Hetang mengabaikan Diao Luo dan menoleh ke arah Li King Feng dengan hormat. Tuan, Diao Luo telah menghina Anda. Apakah Anda ingin saya membunuhnya? Silakan. Bunuh dia. Li King Feng mengangguk acuh tak acuh. Atas perintah King Feng Li, Jiang Hetang berjalan ke Diao Luo dan bersiap untuk menyerang. Baru pada saat inilah Diao Luo dan orang-orang di sekitarnya percaya bahwa Jiang Hetang benar-benar telah menjadi pelayan Lili. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Jiang Hetang, kau ini kurang ajar. Kau, salah satu dari 81 Grandmaster Ortodoks dan seorang kepala keluarga, seharusnya tidak mau melayani sebagai pelayan. Dengan ekspresi muram, Diao Luo berkata dengan geram. Jiang Hetang, Zhen Tiangu, dan Diao Luo pernah menjadi rekan dalam rencana melawan King Feng Li, dan sekarang Jiang Hetang tiba-tiba berpindah pihak, membuat Diao Luo sangat marah. Diao Luo, kau harus pandai membaca situasi. Jika kau berlutut dan meminta Tuan untuk menerimamu sebagai pelayan, nyawamu mungkin akan terselamatkan. Kalau tidak, kau akan mati, kata Jiang Hetang dingin. Konyol. Di mataku, Li King Feng masih anak muda dan dia tidak layak menjadi guruku. Diao Luo mencibir dengan arogan. Bang! Diao Luo melancarkan pukulan dan meledakkan 13 lubang di udara, setara dengan kekuatan 13.000 pon dan merupakan tanda tahap akhir dari alam Grandmaster. Ledakan. Benturan antara tinju dan telapak tangan itu menimbulkan suara dentuman keras dan tenaga dahsyat yang dilepaskan dari benturan itu menyebar keluar, memecahkan meja-meja dan kursi-kursi, mengoyak-ngoyak tanah dan mendorong jatuh murid-murid di dekatnya. Keduanya berada pada tahap akhir alam Grandmaster dan tak satu pun mampu mengunggulinya. Ledakan, 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 ledakan. Tinju dan telapak tangan mereka saling berbenturan terus-menerus dan gelombang energi dahsyat menyebar keluar dan menghempaskan orang-orang ke tanah. Salah satu serpihan puing dari tanah berterbangan ke arah Suelin, tetapi King Feng Li mencegatnya dengan 2 jari dan mencubitnya hingga menjadi debu. Bab 839. Membunuh dengan satu ayunan. Bang! Ketika Diao Luo dan Jiang Hetang terpisah setelah tabrakan berikutnya, Jiang Hetang terpaksa mundur selangkah lagi, suatu tanda adanya sedikit kerugian dalam pertempuran. Jiang Hetang, mundurlah dan aku akan membunuhnya, kata King Feng Li sambil mengerutkan kening. Dia telah merencanakan agar Jiang Hetang membunuh Diao Luo tetapi, pertempuran menunjukkan bahwa kekuatan Diao Luo sebenarnya sedikit lebih besar dari Jiang Hetang. Li Lili telah melihat bahwa meskipun Diao Luo juga berada di tahap akhir Grandmaster Realm, ia memiliki esensi vital yang jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di level yang sama karena ia telah menghabiskan waktu kultivasi yang jauh lebih lama. Semakin lama ia bertarung, semakin besar peluangnya untuk menang. Di sisi lain, meskipun Jiang Hetang juga berada pada tahap akhir alam Grandmaster, karena tahun-tahun kultivasinya yang lebih sedikit, ia memiliki esensi vital yang lebih sedikit untuk mendukungnya dalam pertempuran yang menyita waktu. Baik, Tuan. Jiang Hetang mengangguk dan mundur dengan hormat.
Dia sangat malu karena tidak bisa mengalahkan Diao Luo setelah pertarungan yang begitu lama. Dia hanya ingin mendapatkan sedikit pujian di depan King Feng, tetapi dia gagal. Namun, Lily tidak mempermasalahkan kegagalannya karena ia tahu hanya dirinya sendiri yang bisa mengalahkan Diao Luo. Kepala keluarga Luo yang terluka adalah bukti kekuatan besar Diao Luo. Diao Luo, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Aku akan mengampuni nyawamu jika kau berlutut dan tunduk padaku sebagai pelayan, atau aku akan membunuhmu dengan satu tebasan pedang, kata King Feng Li dengan arogan. Bunuh aku dengan satu serangan pedang. Mendengar kata-kata King Feng Li, Diao Luo tertawa sinis. King Feng Li, apa kau pikir kau adalah kaisar malam kegelapan dan mampu membunuh petarung tingkat tinggi hanya dengan satu tebasan pedang? Matanya penuh dengan penghinaan. Ia tahu bahwa Li King Feng hanya berada di tahap tengah Grandmaster, satu tahap lebih rendah darinya, jadi kata-kata Li King Feng terdengar sangat menggelikan baginya. Apakah King Feng Li gila, mengatakan dia bisa membunuh tetua senior dengan satu serangan pedang? Tetua senior adalah salah satu petarung teratas dalam daftar Grandmaster. Kurasa tetua senior akan membunuhnya dengan satu tebasan pedang. Ya, Li King Feng terlalu sombong. Bahkan Gei Zhao, sang Grandmaster ilmu pedang, tak akan berani mengklaim bisa membunuh tetua senior itu hanya dengan satu tebasan pedang. Orang-orang di sekitar berbicara satu sama lain, menatap King Feng Li dengan tatapan mengejek. Tentu saja, orang-orang yang mengejek Lily dari keluarga Diao Luo kebanyakan adalah pendukungnya. Jika tetua senior memenangkan pertarungan untuk posisi kepala keluarga, mereka juga akan mendapatkan beberapa keuntungan. King Feng Li tidak mempermasalahkan ejekan itu dan terus melangkah maju. Dentang. Ia menghunus pedang api berapi-api dengan tiba-tiba dan melesatkannya ke udara. Aura pedang yang terpancar darinya merobek tanah bagai gempa bumi, meninggalkan retakan yang tak terhitung jumlahnya dimanapun ia menyentuhnya. Dia mengayunkan pedangnya dan aura pedang, secepat kilat, menebas ke arah Diao Luo dengan ganas. Merasakan aura pedang yang tajam, Diao Luo buru-buru mengangkat pedang panjangnya untuk menangkis. Kaca. Pedang panjangnya dipotong menjadi dua bagian seperti telur yang rapuh oleh pedang api berapi-api yang merupakan perangkat spiritual. Apa? Senjata tingkat Grandmaster milikku hancur hanya dengan satu serangan pedang. Melihat pedang patah di tangannya, Diao Luo tercengang. Pedang itu telah bersamanya selama 30 tahun dan telah melawan banyak musuh tanpa kerusakan sedikitpun. Bagaimana mungkin pedang itu terpotong menjadi dua hanya dengan satu tebasan pedang? Tanpa memberinya waktu untuk menikmati keterkejutannya, Li King Feng mengayunkan pedangnya ke arah Diao Luo, dan aura pedang yang tajam memenggal kepala Diao Luo. Pedangnya sangat cepat. Itulah pikiran terakhir Diao Luo sebelum ia meninggal, keheranan dan ketakutan masih terpancar di wajahnya. Diao Luo adalah salah satu dari 20 besar di antara 81 Grandmaster Ortodoks dan telah melihat banyak sekali jenius dalam hidupnya, tetapi ia belum pernah melihat orang seberbakat Lily atau gerakan pedang secepat itu. Ia sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi. Puci. Kepala Diao Luo terpental keluar, darah berceceran di seluruh aula. Semua orang tercengang oleh pemandangan mengerikan itu. Sang senior meninggal dunia, ia terbunuh hanya dengan satu tebasan pedang. Semua orang ternganga tak percaya. Bahkan Yishan Luo ternganga, seolah-olah dia melihat hantu. Sebagai kepala keluarga Luo, tak seorang pun yang lebih memahami kekuatan Diao Luo selain Yishan Luo. Diao Luo lebih kuat dari Yishan Luo, kalau tidak, dia pasti bukan senior yang lebih tua. Namun, Li King Feng lebih kuat dan gerakan pedangnya sangat cepat. Yishan Luo menatap Li King Feng dengan ngeri. Dia tahu bahwa jika dia melawan King Feng Li, dia juga akan terbunuh dengan satu tebasan pedang, tanpa ada kemungkinan untuk melawan. Baru pada saat inilah Yishan Luo mengerti mengapa Jiang Hetang dengan sukarela menjadikan Lily sebagai gurunya. Itu karena Lily memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat dan tak terbayangkan. Kaca, kaca. King Feng Li menebas pedangnya dan memotong rantai besi yang mengikat Yishan Luo, lalu berkata, Ketua Luo, apakah Anda baik-baik saja? Oke. Yishan Luo tergagap, masih tercengang oleh kenyataan bahwa seniornya telah terbunuh hanya dengan satu tebasan pedang. Melihat ayahnya yang kebingungan, Nichang Luo mengerti apa yang dipikirkan ayahnya dan berjalan menghampirinya sambil berkata, Ayah, Zhen Tianbu terbunuh saat dia dan yang lainnya melawan King Feng Li. Mendengar perkataan Nichang Luo, bola mata Yishan Luo berputar dan hampir kehilangan kesadarannya. Zhen Tianbu merupakan kepala suku terkuat di antara 4 keluarga di ibu kota langit dan bahkan Yishan Luo bukanlah tandingannya. Dan sekarang setelah mengetahui Zhen Tianbu dibunuh oleh Li King Feng, bagaimana mungkin Yishan Luo tidak terkejut? Selain terkejut, ia juga merasa takut. Raja Serigala, kau dalam masalah besar, kata Yishan Luo tiba-tiba, wajahnya pucat. Ada sesuatu yang tidak diketahui orang-orang tentang Zhen Tianbu. Yishan Luo mengetahui latar belakang Zhen Tianbu secara kebetulan. Kepala Luo, aku baru saja membunuh Zhen Tianbu, masalah apa yang mungkin ditimbulkannya?
King Feng Li tersenyum ringan, suaranya acuh tak acuh. Dari ekspresi wajah King Feng Li, Yishan Luo dapat melihat bahwa pemuda itu tidak mengetahui apapun tentang identitas sebenarnya Zhen Tiangu. Raja Serigala, tahukah kau pembagian kekuatan di dunia seni bela diri kuno? Ya. Dari yang terendah hingga tertinggi, mereka adalah pasukan kelas 3, pasukan kelas 2, pasukan kelas 1, dan pasukan super. Dan setiap kelas dibagi menjadi junior, menengah, lanjutan, dan puncak. Benar. 4 keluarga bela diri kuno di ibu kota langit hanyalah pasukan kelas 1, tetapi Zhen Tiangu berasal dari paviliun pedang, pasukan kelas super, kata Yishan Luo padanya. Ekspresi Lili King Feng muram. Ia tahu tentang kekuatan super, dan istana kaisar api yang sangat kuat adalah salah satunya. Bab 840. Kekuatan paviliun pedang. Raja Serigala, kalau kau belum tahu kekuatan-kekuatan super, kukatakan ini, di antara 10 besar daftar Grandmaster, 3 berasal dari paviliun pedang. Grandmaster ilmu pedang Gei Zhao juga berasal dari paviliun pedang, kata Yishan Luo dengan suara muram. King Feng Li mengerutkan kening, kepala Luo, apakah 3 Grandmaster teratas sangat kuat? Yishan Luo mengangguk, ya, sangat kuat. 10 Grandmaster teratas berada di tahap puncak alam Grandmaster, dan konon 3 teratasnya sekarang telah melampaui tahap puncak. Raja Serigala, kalau aku benar, pedang panjang yang baru saja kau gunakan adalah alat spiritual. Tapi yang bisa kukatakan padamu adalah, para prajurit paviliun pedang juga memiliki alat spiritual. Perangkat spiritual dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatan seranganmu 3 kali lipat dan memberimu kekuatan untuk membunuh Zhen Tiangu dan Diao Luo. Tapi bisakah kau membunuh petarung dari paviliun pedang yang juga dilengkapi dengan perangkat spiritual? Raja Serigala, aku tidak melebih-lebihkan, kekuatan paviliun pedang berada di luar imajinasimu. Jelas Yishan Luo tahu banyak tentang paviliun pedang dan memberi King Feng Li laporan lengkap tentangnya. Ya, Li King Feng memang sangat kuat. Dia lebih kuat dari Yishan Luo dan bisa membunuh Diao Luo dengan satu tebasan pedang, tetapi mereka hanyalah pasukan kelas 1. Ada satu keistimewaan yang lebih kuat dari mereka, dan mereka dikenal sebagai pasukan super. Paviliun pedang juga memiliki perangkat spiritual. Untuk pertama kalinya dalam pembicaraan mereka, King Feng Li tampak berwibawa karena dia tidak menyangka bahwa paviliun pedang juga memiliki perangkat spiritual yang kuat. Dia masih tercengang oleh kenyataan tentang perangkat spiritual ketika kata-kata berikutnya membuatnya merinding lagi. Raja Serigala, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Wu Xiangni, Raja Pedang Huaxia 15 tahun yang lalu, juga merupakan murid paviliun pedang. Apa? Apa kau baru saja mengatakan Raja Pedang Wu Xiangni adalah murid paviliun pedang? Ya, tapi dia diusir. Konon, putra paviliun pedang mengambil paksa tunangan tercinta Ni, lalu mengusirnya, kata Yishan Luo. Li King Feng awalnya terkejut ketika Yishan Luo memberitahunya bahwa Wu Xiangni berasal dari paviliun pedang. Wu Xiangni adalah teman baik ayahnya, tuan ketiga Li, dan karena itu pamannya. Di benua macan, Wu Xiangni tidak hanya menyelamatkan nyawa King Feng Li tetapi juga mengajarinya teknik pedang api merah dan juga menghadiahkannya pedang api merah. King Feng Li tidak akan pernah melupakan kebaikan hati Wu Xiangni kepadanya, dan King Feng Li merasa malu karena telah menyinggung paviliun pedang dengan membunuh Zhen Tiangu. Namun kata-kata terakhir Yishan Luo tentang Wu Xiangni yang tunangannya diambil darinya dan pengasingannya membuat King Feng Li marah. Paman Ni, kau diperlakukan buruk oleh paviliun pedang. Aku akan membelamu, gumam King Feng Li dalam hati, ekspresinya dingin. Raja Serigala, apa yang kau katakan? Kubilang aku akan mencari masalah di paviliun pedang dan mencari tahu orang macam apa putra guru paviliun pedang itu. Raja Serigala, apa kau gila? Putra guru paviliun pedang memiliki perangkat spiritual dan merupakan salah satu dari 3 Grandmaster teratas. Konon dia sekarang sudah melampaui tahap puncak Grandmaster dan kau bukan tandingannya. Ketua Luo, aku punya alasan. Aku akan mengalahkannya, sekuat apapun paviliun pedang, kata Li King Feng sambil tersenyum dingin. Begitu mendengar tunangan Wu Xiangni direnggut paksa, amarah Li Qingshan langsung mendidih. Setelah diasingkan dari paviliun pedang, Wu Xiangni terjebak di zona terlarang Gunung Kunlun. Li Qingshan akan mencari orang-orang yang bertanggung jawab atas hal ini dan membalasnya. Yishan Luo tersenyum jengkel. Ia telah berusaha sekuat tenaga untuk membujuk Li King Feng, tetapi semuanya sia-sia. Ketua Luo, jangan khawatir. Aku rasa paviliun pedang biasa takkan mampu menandingiku. Li King Feng mengangkat alisnya dengan angkuh. Ya, paviliun pedang memang kuat, dengan perangkat spiritualnya, tetapi Li King Feng juga tak kalah kuat dengan Kaisar Malam Kegelapan sebagai jiwa pedang api merahnya. Kaisar Malam Kegelapan adalah petarung terkuat nomor 1 yang tak tertandingi, yang menaklukkan seluruh dunia persilatan kuno dan membantai 81 iblis yang tak lazim. Dengan bantuan Kaisar Malam Kegelapan, King Feng Li sama sekali tidak takut pada paviliun pedang. Tentu saja,
dia tidak memberitahu Yishan Luo tentang Kaisar Malam Kegelapan karena itu adalah rahasianya. Kepala Luo, kalau tidak salah, kau masih punya penyakit tersembunyi di tubuhmu, kata King Feng Li sambil menatap Yishan Luo. Yishan Luo mengerutkan kening, Raja Serigala, kau menyembuhkanku dengan ramuan yang kau buat. Penyakit tersembunyi apa yang mungkin kuderita? Yishan Luo tampak bingung. Ia memang terluka, tetapi telah pulih sepenuhnya berkat ramuan yang dibuat oleh Li King Feng. Dari ekspresi Yishan Luo, King Feng Li tahu dia tidak tahu masalahnya. Ia berkata dengan enteng, penyakit tersembunyi itu bukan ada di tubuhmu. Lebih tepatnya, itu adalah masalah tersembunyi dalam metode kultivasimu. Masalah apa? Aku tidak melihatnya. Yishan Luo menggelengkan kepalanya. Sambil tersenyum tipis, Li King Feng memberitahu Yishan Luo kesalahan dan masalah tersembunyi dalam metode kultivasinya, lalu membantunya memperbaikinya. Dengan melakukan ini, Li King Feng mendapatkan lebih banyak rasa terima kasih dan kekaguman dari Yishan Luo. Ketua Luo, karena Diao Luo sudah meninggal, sudah waktunya aku pergi. Selamat tinggal. Sambil tersenyum tipis, Li King Feng berpamitan dengan Sue Lin dan Jiang Hetang. Nichang Luo mengantar mereka ke gerbang. Ia ingin mengatakan sesuatu kepada Li King Feng, tetapi melihat Sue Lin di sampingnya, ia menghela napas dan tidak berkata apa-apa. King Feng Li melambaikan tangan kepada Nichang Luo dan pergi bersama Sue Lin setelah mengirim Jiang Hetang kembali ke rumahnya dengan tugas mendapatkan lebih banyak informasi tentang paviliun pedang. Sayang, Nona Luo sepertinya punya perasaan padamu. Sue Lin, yang duduk di kursi penumpang mobil, memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia sangat sensitif terhadap saingan cintanya. Hanya dengan sekali pandang, dia melihat Nichang Luo menatap Li King Feng dengan perasaan khusus. Istriku, tenanglah. Aku hanya menyukaimu. Li King Feng tersenyum manis. Mobil mereka dihentikan oleh mobil polisi saat mereka melewati persimpangan. Berhenti. Anda dilarang merokok saat mengemudi. Sekarang keluar dari mobil dan periksa diri. Ternyata seorang polisi wanita. Matanya besar, hidungnya mancung, bibirnya merah, dan punggungnya tegak, tanda-tanda ia menguasai ilmu bela diri. Mata Li King Feng berbinar saat pertama kali melihat wanita itu karena ia tampak sangat mirip Meng Yaosu. Pada pandangan kedua, ia menyadari bahwa wanita itu hanya memiliki fitur wajah yang mirip dengan Meng Yaosu. Cantik, aku sedang terburu-buru. Maukah kau membiarkanku pergi begitu saja? Tanya King Feng Li sambil tersenyum. Tidak. Nama saya Bing Bingsu dan saya perintahkan Anda keluar dari mobil sekarang untuk diperiksa. Wanita itu menyebutkan namanya dan mendesak agar King Feng Li keluar dari mobil untuk diperiksa. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.